Yang kesembilan dari 11 itu adalah kudu sama susunan sholatnya si makmum dengan imam. Artinya sama susunan. Kalaulah ada ruku sujud, kudu sama sholatnya, ada ruku, ada sujud. Itu maksud sama. Adapun beda rokaat, enggak apa-apa. Yang penting susunannya sama. Adapun beda hukum sholat, enggak apa-apa. Yang satu sholat sunat, yang satu sholat wajib, kagak apa-apa. Termasuk antara sholat wajib dan sholat wajib, walaupun beda rokaat, kagak apa-apa. Sebab catatan yang paling pokok adalah kudu sama susunan sholat antara si imam dan makmum, walaupun beda rokaat, walaupun beda rokaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup agak gedein dikit aja. Fa in kanal imamu yusalli subha awil maghriba safina. Betul ini. Fa in kanal imamu, maka jikalau ada oleh imam yusalli subha, yaitu salat oleh imam akan salat subuh, awil maghriba, atau salat akan maghrib, wal ma'mumu yusalli dhuhra, sedangkan adapun makmum yaitu salat oleh makmum akan salat zuhur, au nahwahu, atau seumpama zuhur. Fayutimmul ma'mumu salatahu ba'da salami imamihi, maka menyempurnakan oleh makmum akan salatnya makmum sesudah salam imamnya makmum. Wal afdalu mutaba'atuhu fi qunutis subhi, adapun paling afdolnya bagi makmum yaitu mengikut imam pada waktu qunut subuh, wa tasyahudin akhirin, dan waktu membaca tasyahud akhir, fil maghribi, pada imam salat maghrib. Wa in lazima ala dhalika tatwilul i'tidali bil qunuti, sekalipun melazimkan atas yang demikian mutaba'ah, ngikut imam, oleh memanjangkan i'tidal dengan qunut, wajal satul istirahati, dan duduk istirahat, wajal satil istirahati, dan memanjangkan duduk istirahat, bitasyahudi, dengan membaca tasyahud akhir. Li'annahu li'ajlil mutaba'ati, karena bahwasanya tatwil, memanjangkan i'tidal dan memanjangkan duduk istirahat, li'ajlil mutaba'ati, yaitu karena lantaran mengikut imam. Faghfira, maka dimaafkan oleh memanjangkan ini. Walahu firaquhu bin niyati,
Dan boleh bagi makmum oleh mufaraqah dengan imam bin niyati dengan niat. Idastaghalal imamu bihima, apabila menyibukkan diri oleh imam bihima dengan keduanya kunut dan tasyahud akhir, mura'atan linazmi salatihi, karena meroikan, menjaga bagi susunan solatnya si makmum. Wal mufaraqatu huna li uzrin, adapun mufaraqah pada ini masalah yaitu karena ada uzur. Fala yafutu biha fadilatul jama'ati, maka tidak luput dengan sebab mufaraqah oleh fadilah berjamaah. Wa in kana al-imamu yusalli dhuhra, jika ada oleh imam yaitu salat oleh imam akan zuhur atau nahwahu atau seumpama zuhur, wal makmumu yusalli subha, sedangkan adapun makmum yaitu salat oleh makmum akan subuh, awil maghriba atau maghrib. Fa idza tamma ma tawafaqa fihi faraqahu bin niyati jawazan fi subhi wa wujuban fil maghrib. Maka apabila sempurna oleh apa yang cocok oleh imam dan makmum pada sesuatu itu, maka mufaraqah oleh makmum akan imam dengan niat. Jawazan, padahal boleh mufaraqahnya fi subhi pada waktu salat subuh, wa wujuban dan padahal wajib fil maghribi pada makmum salat maghrib. Wal afdalu intidaruhu fi subhin, adapun paling afdal yaitu menunggunya makmum fi subhin pada waktu salat subuh, liusallima ma'ahu, agar mengucapkan salam oleh makmum bersama imam. Wa innama lam tajib niyatul mufaraqati li jawazil maddi fis salati, hanya saja tidak wajib oleh niat mufaraqah karena boleh memanjangkan di dalam salat. Wa mahallu afdaliyatil intidari in kana al imamu tasyahada fil julusil awwali, adapun tempat keafdaliyahan menunggu imam yaitu jika ada oleh imam yaitu membaca tasyahud oleh imam pada duduk yang pertama. Wa illa, jika tidak tasyahud, bi an qama bila tasyahudin, dengan bawa berdiri oleh imam dengan tanpa tasyahud, faraqahu hatman, maka mufaraqah oleh makmum akan imam padahal wajib. Li'annahu yuhdisu julusa tasyahudin lam yaf'alhu imamu, karena bahwa makmum yaitu menerbitkan oleh makmum akan duduk tasyahud yang tidak mengerjakan akan tasyahud oleh imam. Wa kadza, dan seperti ini faraqahu hatman idza jalasa, apabila duduk oleh imam, walam yatasyahad, dan tidak membaca tasyahud oleh imam. Li'anna julusahu min ghairi tasyahudin kala julusa, karena bahwa duduknya imam dari tanpa membaca tasyahud kala julusa, yaitu seperti tidak ada duduk. Fahina idin, maka seketika ini kala julusa yajibu mufaraqatuhu, wajib oleh mufaraqah dengan imam. Wa mahallul intidhar fi subhi, adapun tempat nungguin imam pada salat subuh, illam yakhsha khurujal waqti qabla tahalluli imamihi, jika tidak takut oleh makmum akan keluar waktu sebelum salam imamnya makmum. Wa illa, jikalau tidak takut, yakni takut
fal aula adamuhu, maka adapun yang lebih utama yaitu ketiadaan intidhar. Wa idan tadarahu atalat du'anat ban ba'da tasyahhudihi, dan apabila nungguin oleh makmum akan imam, maka memanjangkan oleh makmum akan doa padahal sunat ba'da tasyahhudihi, sesudah tasyahudnya makmum. Wala yukarriru tasyahhuda, dan tidak mengulang-ulang oleh makmum akan bacaan tasyahud. Falau lam yahfad illa du'an qasiran karrarahu, maka jikalau tidak hafal oleh makmum kecuali akan doa yang pendek, maka mengulang-ulang oleh makmum akan doa pendek itu. Li'anna sholata la sukuta fiha, karena bahwa solat yaitu tidak ada diam di dalam solat. Wa innama lam yukarriri tasyahhuda khurujan min khilafi man abdala sholata bitaqriri ruknil qawli. Hanya saja tidak mengulang-ulang makmum akan bacaan tasyahud karena keluar dari khilafnya orang, yakni ulama yang membatalkan oleh ulama akan solat dengan sebab mengulang-ulang rukun qawli. Wa amma fil maghrib falaysa lahu intidharuhu, adapun pada solat maghrib maka tidak ada bagi makmum oleh nungguin imam. Li'annahu yuhditsu julusan lam yaf'alhul imam, karena bahwa makmum yaitu menerbitkan oleh makmum akan duduk yang tidak mengerjakan akan duduk oleh imam. Wa in fa'ala julusal istirahati fa innahu sadaqa alai annahu lam yaf'al julusat tasyahhud awali. Meskipun mengerjakan oleh imam akan duduk istirahat, maka sesungguhnya imam yaitu menempati, meliputi atas imam oleh bawah si imam yaitu tidak mengerjakan oleh imam akan duduk tasawuf awal. Li'anna jalsatal istirahati huna ghairu matlubatin, karena bahwa duduk istirahat di sini yaitu tidak dituntut, tidak dianjurkan. Wa yajuzu lahu intidharu fi sujudis sani, dan boleh bagi makmum oleh nungguin imam pada sujud yang kedua. Intaha, selesai qaulus Suwaifi, perkataan Imam Suwaifi, mulakhasun padahal diringkas. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang aturan-aturan berjamaah, yakni aturan makmum ngikut imam biar sah. Gampang ngomongin 27, yang penting nomor 1 solat kita as-sah dulu. Ada 11 aturan daripada berjamaah. Yang ke-9 dari 11 itu adalah kudu sama susunan solatnya si makmum dengan imam. Artinya sama susunan. Kalaulah ada ruku sujud, kudu sama solatnya, ada ruku, ada sujud. Itu maksud sama. Adapun beda rokaat enggak apa-apa. Yang penting susunannya sama. Adapun beda hukum solat enggak apa-apa. Yang satu solat sunat, yang satu solat wajib, kagak apa-apa. Termasuk antara solat wajib dan solat wajib, walaupun beda rokaat, kagak apa-apa. Sebab catatan yang paling pokok adalah kudu sama susunan solat antara si imam dan makmum, walaupun beda
rokaat, walaupun beda rokaat. Contoh, imamnya sholat subuh, makmumnya sholat duhur. Imamnya sholat subuh, makmumnya sholat duhur. Boleh. Imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat asar. Boleh. Begitu dibalik, imamnya sholat duhur, makmumnya sholat subuh. Karena kita, atau imamnya sholat isya, makmumnya sholat subuh. Begitu, imamnya sholat duhur, makmumnya sholat maghrib. Boleh. Yang penting prinsipnya kudu sama susunan sholat. Adapun bilangan rakaat tidak sama, enggak apa-apa. Ada ama qadha, enggak apa-apa. Sunnah ama wajib, enggak apa-apa. Dikit ama panjang, enggak apa-apa. Lalu bagaimana caranya? Kalau sholat ini beda bilangan rakaatnya, kita ambil satu-satu. Imamnya sholat subuh, makmumnya sholat zuhur. Ini gampang. Kalaulah imam itu sholat subuh, kita sholat duhur, bisa saja yang satu qadha, yang satu ada tentu. Artinya imam sholat subuh adaan, kita sholat duhur qadhaan, karena kita pernah ninggalin sholat gara-gara ketiduran, begitu. Belum kita qadha, berjamaah nih, begitu. Ini enggak begitu repot. Bagaimana kalau imam sholat subuh, kita sholat duhur? Maka bila imam sholat subuh sementara makmum sedang sholat qadha duhur, begitu, qadha duhur, bagaimana berjamaah makmum itu? Ya sah, jadi. Masalahnya imam 2 rakaat salam, yo kayak makmum masbuk aja. Begitu, imam salam, kita berdiri, berapa lagi? 2 lagi. Begitu, tinggal diterusin aja. Masalahnya imam doa kunut. Lah kan kita sholat apa? Duhur tuh ada kunut enggak? Enggak ada. Kita kudu kunut apa kagak? Bukan begitu. Maka kita sunat ikut kunut. Ikut kunut. Imam doa kunut, ya kita amin. Tapi masalahnya itu kunut bukan punya kita. Wong sholat duhur 2 rakaat kok kagaan. Yang punya kita tuh yang tidak. Sami Allah liman hamidah rabbakal hamdu, itu punya kita nih makmum. Kunut ini mah punya imam. Bikin panjang ini i'tidal. Padahal i'tidal tuh rukun pendek, kagak boleh panjang. Kalau ampe panjang banget itu i'tidal, maka sholatnya batal. Ini bagaimana? Kita ngikut imam, emang kita jadi makmum. Imam kunut kita bagusan ikut. Tapi kalau kita panjangin dengan amin-amin, kita ini i'tidalnya enggak apa-apa. Dimaafin oleh agama dengan panjangnya
Iktidal kita gara-gara ngikut imam doa kunut. Enggak apa-apa. Karena mutaba'atul imam itu lebih diprioritaskan daripada mikirin sholat sendiri. Sholat sendiri. Itu begitu. Bolehkah kita mufaraqah? Jadi pas imam Allahumma hdina fiman hadait, karena ini mau kita nggak ada kunut, gua berhenti jadi makmum. Jadi pas sami Allahu liman hamidah kita langsung diri, turun sujud. Boleh saja. Boleh saja. Waktu imam kunut kita mah langsung sholat sendiri. Kagak apa-apa. Demi menjaga susunan sholat kita. Tapi yang lebih tinggi ngikut imam. Andailah kita mufaraqah pas imam kunut kita oga ikut, apakah ganjaran 27-nya jadi hilang? Karena kita enggak. Karena ini mufaraqahnya karena ada uzur, sehingga tidak menghilangkan ganjaran 27. Atau bagaimana kalau imam sholat maghrib, kita sholat isya qadha, imamnya maghrib, atau duhur dah kita, imamnya sholat maghrib, kita sholat asar dah saya balik, imamnya sholat duhur, sholat maghrib, kitanya sholat asar qadha asar kitanya. Ini bagaimana? Sama. Kalau imam udah 3 salam, kita diri, nambah berapa? Lah 1, wong asar 4. Cuman masalahnya imam tuh karena sholatnya maghrib, rakaat 3 tuh duduk apa? Tasahud akhir. Sedang kita mau sholat asar 3 tuh kudunya diri. Kita ini ikut imam tasahud akhir apa diri? Bagusan ikut tasahud akhir. Kenapa? Karena kita ngikut imam. Tapi masalahnya duduk kita yang ada namanya duduk istirahat. Wong kita mau rakaat 3, duduk istirahat mau kagak boleh panjang. Kalau manjangin duduk istirahat sholatnya batal. Ini bagaimana? Berbenturan dengan ngikut imam, maka tadinya batal jadi kagak ngapa. Boleh. Tapi saya biar enggak kayak begitu ribet, saya mau mufaraqah aja dah. Pas imam tasahud akhir kita naik berhenti jadi boleh. Boleh. Silahkan pilih bila kayak begitu. Boleh kita sholat sendiri. Apakah ngurangin ganjaran 27? Jawabannya tidak. Karena mufaraqahnya ada udzur. Itu agama tuh. Boleh. Udah pernah belum kayak begitu? Hah? Belum. Nih imam taraweh, kita sholat qadha subuh, udah pernah belum? Belum. Coba subuh-subuh yang ditinggalin mendingan buat qadha. Apanya tuh? Apanya?
dapat ganjaran. Qadha mah wajib bukan sunnah. Bayar utang mah hukumnya wajib. Wajib. Enggak ada sunnah. Kalau sunnah girang banget. Cicilan bank ini enggak kita bayar, sunnah. Iya dapat. Iya gitu. Karena mengedepankan bayar utang sangat dipuji oleh agama. Namanya muslim ngerti agama. Kayak begitu. Tapi enggak doa kunut, ya kan sunnah. Mau mufarokoh boleh, cuman bakal orang nanya, ini ngapa ini terawih pakai tangannya padahal baru malam kedua. Ini ajaran baru. Biarin orang salah memahami, mau nggak apa-apa, salah dia. Nanya dong. Jangan baru lihat nyimpulin salah Anda. Ngaji. Gitu. Tuh begitu tuh. Aturannya boleh aja. Imamnya sholat duha, kita sholat qadha subuh, boleh aja. Karena yang paling penting kudu sama susunan gitu. Ruku sujud kudu ada ruku, kudu ada sujud. Kalau imamnya sholat jenazah baru kagak sama, sebab kagak ada ruku. Imamnya sholat jenazah kita sholat zuhur, kan nggak nemu, namanya kagak sama. Begitu saudara. Apalagi kalau kita zaman dulunya juga emang dari SMP SMA bareng, jadi bengalnya bareng. Alhamdulillah Allah takdirin insapnya bareng. Kalau begitu kita qadhonya berjamaah aja. Jadi begitu. Masalahnya banyak yang lain. Kalau begitu bikin aja majelis qadha berjamaah. Kebon mangga. Begitu. Boleh, nggak apa-apa. Qadha. Ada majelis qadha. Begitu. Nggak apa-apa, rame-rame. Begitu. Langsung 17. Langsung 17. Qadha subuh. Bangun lagi. Qadha. Habis subuh apa tuh? Zuhur. Bangun lagi qomat. Qadha asar. Wah, asar bangun lagi qadha maghrib. Maghrib bangun lagi qadha isya. Qadha isya selesai. Ini udah sehari nih kita lunas ya kawan-kawan ya, wiridan kita wiridan. Maka qomat kalau sholat wajib mah, sunat qomat dulu. Sunat begitu, diselingi qomat. Aturannya begitu. Kayak kita jamaah aja. Kalau jamaah tuh kan 2 sholat tuh, pertama adzan, qomat, baru qomat lagi. Begitu. Enggak perlu adzan lagi. Kalau kumpul sekian yang wajib, adzan cukup sekali. Berikutnya cukup qomat saja. Begitu. Bikin majelis nggak apa-apa. Kalau begitu saya bikin WA grup kodoan. Oh iya, saya anggota, kata Pak Jadi anggota. Iya baik, bikin dah majelis kodoan. Apa itu kodoan? Iya, ini baru ini, nggak baru dari dulu. Andanya aja denger baru, begitu, gitu. Nggak apa-apa, begitu. Bikin, begitu, boleh. Dan itu ganjaran besar. Ganjaran besar, begitu. Kata temannya, gue sudah lunas nih yang subuh, tapi gue dohor nih. Ini bagaimana beda nih? Ada dikasih patu saja, gak apa-apa. Begitu caranya.
Tar inget-inget waktu tuh ngaji yang malam Kamis. Sebelah mana itu kitabnya? Lah diinget-inget sama kita. Keterangan agama tuh. Jadi orang nanya kan bisa jawab. Emang begitu. Wah bisa. Pokoknya bayar utang mau beruntut gira. Begitu kayak bayar cicilan tanah yang dijual aja kan berapa tahun yang belum lunas, bayar aja langsung, boleh? Boleh, girang malah. Begitu. Cuman kadang petugas pajak aja biar separuh aja, yang penting ente lulusin ya, jadi juga. Itu karena main oknum itu. Kalau ampe ada kayak begitu juga, begitu. Gak apa-apa. Udah lulus madis kodoan yang wajib, bikin grup lagi kodoan sunat qobliyah ba'diyah yang ditinggalin dari umur 10 tahun sunat di kodo, bikin WA grup kodoan sunat. Enggak apa-apa, silahkan, emang begitu aturan agama. Lah tinggi derajatnya, tinggi. Kan itu intinya majelis pertaubatan. Begitu, nggak apa-apa. Kalau rame-rame kan lebih semangat rame-rame. Ini pas udah ngaji Bang Anu ini kagak terawih. Ini pas udah ngaji kagak terawih. Dia bikin terawih sendiri, malah 17 rakaat terawihnya. Ini ajaran baru ini, gitu. Dia 11 kagak, 23 kagak, tapi terawihnya 17. Ini ajaran baru ini. Pas sudah ngaji, ini ngaji kemana ini? Waduh, gurunya sesat ini katanya begitu kata dia. Dia kagak tahu bahwa ini majelis qadha, begitu dia. Begitu majelis qadha, begitu majelis qadha. Nggak apa-apa. Jadi kalau imamnya rakaat dikit, makmumnya banyak, itu mah gampang, gampang, nggak repot-repot amat. Anggap aja sholat dohor ketinggalan 2 rakaat, jadi sehingga imam tinggal 2, kita baru 1. Jadi imam udah 4, kita baru 2. Imam salam, kita sama aja. Kan beda rakaatnya. Tandanya boleh. Imam kan udah 2, tinggal 2 rakaat. Kita 4. Kalau nggak boleh begitu juga kagak boleh. Kan beda rakaat. Imam udah 2, berarti imam tinggal 2, kita 4. Kan sama sama sholat subuhnya imam, sama, cuman bedanya si imam kagak kunut, kan begitu wong dohor, ya kan? Begitulah agama. Jadi enggak rumit-rumit amat. Bagaimana kalau dibalik? Imamnya panjang, makmumnya pendek. Kalaulah imam sholat zuhur umpama, makmum qadha subuh. Imam sholat zuhur, kita orang jadi makmum nih, kita aja lah makmum tuh kita qadha subuh. Gimana ini? Boleh. Kita ikut aja imam zuhur qadha subuh, sholli fardhu dhuhri. Kan kita usolli fardhu subuh kata temennya duhur. Aduh, gua udah tadi duhur sama imam yang pertama, ini qadha subuh. Kagak boleh kali. Aduh, ente kagak ngaji. Karena kan habis ngaji semalam. Gitu. Makanya ngaji gitu. Ini imamnya zuhur, kitanya subuh. Bagaimana ini? Boleh caranya.
kalau sudah selesai 2 rakaat imam udah dua imam 2, sedang kita mufaraqah, kita mufaraqah. Artinya waktu imam tasyahud awal kita berhenti jadi makmum sehingga kita tasyahud akhir. Waktu bangun dari sujud kedua mau duduk tasyahud awal imam, di situ kita bahasa kitanya gua berhenti jadi makmum di hatinya. Langsung duduk, kita imam tasyahud awal, kita tasyahud akhir. Imam diri ya biarin, emang gua kagak ikut dia. Begitu kita salam, begitu pulang. Kata teman kita, ini pas ngaji ajaran baru dohor 2 rakaat, dohor 2 rakaat pul, mana di baris pertama lagi, begitu. Baris pertama pakai salam, begitu pulang. Ini ajaran baru ini. Ya kita jangan di pertama dah, biar jangan menimbulkan ribut. Itu teknis. Begitu harus pandai mengatur teknis. Bolehkah kita ngikut imam? Boleh. Dan itu lebih tinggi ganjarannya. Tinggi. Ngikut imam. Bagaimana ini? Ngikut imam. Jadi waktu imam tasyahud awal kita ikut aja, langsung tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Imam tasyahud awal kan duhur. Tasyahud awal duhur, kita mah tasyahud akhir. Enggak apa-apa. Biarin imam diri, kita tungguin. Kita tasyahud akhir. Sampailah innaka hamidum majid ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Imam diri, ya tungguin aja. Baca apa? Doa apa aja? Doa ratib dah yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaghfirullahaladzim. Terus Allahumma nastahfiduka. Allahumma jal hadar ratib. Udah apa aja? Boleh nungguin tuh. Tapi gua gak hafal, yang hafal doa sapu jagat nggak apa-apa. Dibanyakin aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Imam sujud lagi, ruku rakaat 3, bangun lagi kita mesti Rabbana atina. Rabbana atina. Rabbana atina. Terus saja sampai imam assalamualaikum baru kita, itu paling gede ganjarannya dibanding mufaraqah. Boleh, itu lebih gede. Itu agama tuh. Kalau kita ngaji makin luas. Apa? Iya, bilang lu ngaji mah ngaji, ya Allah, lu mau mam kagak ngaji ngimamin mulu, ngaji mam, ya Allah, begitu jawabnya. Kalau imam pemarah begitu, kita nggak urus orang lain, yang urus ibadah kita, begitu aturan ibadah. Kalau begitu saya mending nunggunya waktu sujud aja. Boleh dan bagus. Waktu sujud kedua dari rakaat kedua, imam kan 2 rakaat. Kita udah habis karena maka waktu sujud itu kita nungguin. Imam Allahu Akbar, tasyahud awal, kita masih sujud aja. Sujud aja. Subhana rabbiyal a'la bihamdi.
subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, terus saja sampai imam selesai. Begitu, jangan sampai ketiduran. Jangan sampai tidur. Terus tasbih aja dapat 100 sampai nungguin imam 2. Iya, pas imam duduk tasawuf akhir, nah kita juga ikut. Iya, boleh. Dan ini yang lebih gampang bagi kita dibanding ngarang-ngarang doa bahasa Arab gak bisa. Mendingan waktu kalau sujud kan doanya subhana rabbil a'la, udah dibulak-balik subhana. Iya udah subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Begitu semua. Begitu orang pada diri lagi. Ini namanya disebut ajaran Nabi yang udah mati. Ajaran Nabi yang udah mati. Man ahya sunnati, man ahya sunnati inda mamatiha falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang menghidupkan kembali ajaranku sesudah ajaran itu mati, maka dia dapat ganjaran 100 orang mati syahid. Kayak perang 100 kali perang, mati nyawa hidup lagi. Gua deh ganjarannya. Saudara mau nyobain gitu lah, besok subuh udah nyobain. Itu mah gampang. Yang pertama imamnya subuh, kitanya isya, itu lebih gampang lah. Ini masalahnya imam isya, kita subuh. Nyobain baris, itu langsung orang-orang viral. Ajaran baru, sujud sholat kagak bangun, sujud kagak bangun. Pas imam udah itu berubah. Ini orang sholat cuman 2 ini, gak bener, orang gila nih. Begitu. Makanya ganjarannya kayak 100 mati syahid, karena bakal dituduh gila, dituduh sesat, gara-gara udah kagak ada yang ngerjain model begini. Jadi kalau ngerjain dikata ajaran baru. Begitu. Padahal ini ajaran agama. Kayak begitu. Apa ngajak bini aja, itu yang lebih nggak berisik. Ayo sholat lagi. Belum sholat bang, kan di masjid. Iya, yang sholat lagi kodok dia nyiamin. Jadi dohor, kodok dohor. Kita mau kodok, bini mau adaan. Bol begitu kan enak. Kayak begitu. Lo jangan sholat dulu, ntar nungguin gua pulang dari masjid. Begitu. Bininya apa tuh? Dia habis sholat dohor ada tahlilan. Bininya nungguin lama sampai asar. Begitu, dia nggak bawa HP lagi. Begitu, jangan begitu. Kalau gua belum pulang sampai jam 1, lu sholat aja. Begitu. Takut bininya masih nungguin aja fatwa malaki. Begitu, kok kagak pulang-pulang. Begitu. Bagaimana kalau imamnya sholat duhur, kitanya qadha maghrib? Kalau tadi kan qadha subuh, gitu. Imamnya sholat duhur, kitanya qadha maghrib. Boleh. Begitu. Lah kan imam panjang kita pendek, sama. Boleh. Caranya, kalau sudah lempengan 3, wajib mufaraqah. Wajib. Kalau udah 3, wajib mufaraqah. Iya, wong kita udah 3, masa sholat maghrib 4? Kan nggak bisa. Imam udah 3, diri kita berhenti jadi makmum.
Wajib mufaraqah kita. Bukan boleh, wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Udah kita salam. Selesai, ya imam. Dia masih satu lagi. Begitu. Kayak begitu. Kalau bentuknya maghrib. Kalau isya sama dohor itu sih gak usah dicontohin. Udah semuanya sama. Yang beda pada niat qadha sama ada. Jumlah rakaat sama. Itu nggak usah pakai dicontohin. Karena udah gampang. Ini kan yang dicontohin yang puyang-puyang nih. Gitu. Yang puyang-puyang. Itu begitu. Jadi kalau kitanya sholat subuh, imamnya sholat dohor, boleh mufaraqah, boleh nungguin, lebih tingginya nungguin imam. Tapi lebih tinggi nungguin imam itu ada catatannya. Kalau enggak bakalan subuh kita ini kesiangan. Ibaratnya subuh kita, kalau bakal kita nungguin imam bakal keburu terbit matahari, jangan kita ngikut mufaraqah saja. Itu begitu. Kalau nanti kayak begitu. Nah, kalau kita nungguin imam, bagaimana? Di mana tempatnya? Boleh sesudah tasyahud, boleh waktu sujud. Kalau waktu tasawuf, ini tasawuf udah selesai, apa yang kudu diulang-ulang? Doa aja. Silakan dipanjangin doa apa aja yang kita bisa doa. Silakan doa apa aja. Boleh. Berbahasa Arab tapi sunat. Adapun tasawuf kagak perlu diulang-ulang. Saya nggak bisa manjangin doa. Orang doanya bisanya Robbana Robbana doang. Begitu emang juga mainnya rebana. Jadi Robbana Robbana doang. Bisanya Robbana Atina. Enggak apa-apa. Kalau doanya pendek, diulang-ulang. Enggak boleh ada diam. Dalam sholat itu kagak ada diam. Makanya kalau imam dalam aturan normal, kita udah tasbih 3 kali, sujud umpama, imam belum bangun juga, terusin. Pokoknya makmum bacaan tasbih segala macam ini kagak ada hitungan. Ruku tasbih berapa makmum, berapa aja. Yang penting selama imam belum bangun. Udah 3 belum bangun, terus. Jangan sampai ada bengong, ada diem dalam sholat. Kayak rakaat ketiga, kita udah ulat dolin, amin, dohor, imam belum ruku, baca surat, jangan bengong, waduh amin, gua mau udah kelar mam, di hatinya begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Kayaknya ngaji juga orangnya nih, nggak bener nih. Dandanin tuh sholat kita, jangan ada bengong. Kita udah ulat dolin, amin, imam belum ruku, rakaat 3, surat. Baru juga bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Ruku, ya ruku. Begitu. Cara kita sholat tuh begitu. Begitu. Sama Rabbana lakal hamdu. Lah imam masih belum juga. Kok lama banget ya? Kok di Mekah nih kayaknya Wahabi nih, lama nih. Enggak semua doa dibaca dia. Kitanya aja yang ngapalnya Rabbana lakal hamdu doang. Milu samawati aja gak hafal kita. Begitu. Ulang aja udah Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana. Udah ulang-ulang aja sampai imam sujud. Pokoknya jangan ada bengong dalam sholat. Begitu tasahud. Innaka hamidum ya muqallibal qulub sabbit qulubana dinik. Dia bengong. Kayaknya panjang buku, belum dipotong-potong beberapa hari ya. Jadi ada aja yang dipikirin. Jadi ngawur kemana-mana. Apakah yang dibaca dah? Terserah kita. Tidak boleh dalam berjamaah itu ada bengong. Nggak boleh. Nggak boleh.
dalam sholat tidak ada dia membisu dalam berjamaah. Kecuali imam pada waktu bacaan jahar, dengerin nama kuping. Mulut dia membisu karena kuping kita dengerin, menghayati. Tuh begitu. Kalau tasyahud, kenapa jangan diulang-ulang? Ada pendapat ulama yang mengata kalau tasyahud diulang-ulang sholatnya batal, kayak kita ruku diulang-ulang, jadinya batal. Jadi yang diulang-ulang adalah doa atau tasbih. Kalau dia nungguin lagi dalam sholat maghrib, apakah sunat nungguin imam? Maghrib mah nggak ada. Maghrib mah wajib mufaraqah. Karena nanti bakal menimbulkan duduk yang kagak dikerjain oleh imam. Kan kita duduknya ini, imam kagak ada duduk, maka maghrib mah kagak perlu nunggu. Begitu, kagak perlu. Kalau maghrib, kalau udah 3 wajib niat mufaraqah. Kalau sholatnya maghrib. Tuh, itulah materi yang kita baca. Habis dah tuh. Tapi yang saya dengar dari Bang Jadi ini udah segini nih, ngaji sawal. Bener nggak? Oh iya gitu. Jadi saudara, ciri ini bulan Syawal. Segini nih habis materi kita. Buat tanya jawab saja dari waktu yang ada. Selesai. Artinya ngaji kitab ini terakhir, sebab sudah nggak dibaca lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.